Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pak Iris. Kali ini Pak Iris akan membahas materi masa kemerdekaan 1945 sampai 1950, yaitu perjuangan diplomasi. Berarti ini part 3 ya. Sebelumnya silakan tonton part 1 dan part 2-nya. Sebelum kita bahas, silakan jika berkenan like, subscribe, dan share. Semoga banyak manfaatnya bagi kita semua. Amin. Mari kita mulai. Sebelum dibahas, mari kita nonton video dulu sampai beres ya. Agresi militer Belanda II atau Operasi Gagak merupakan peristiwa penyerbuan secara militer yang dilakukan oleh pasukan militer Belanda terhadap wilayah Republik Indonesia dan ibu kota Yogyakarta. Agresi militer Belanda II terjadi pada tanggal 19 Desember tahun 1948. Agresi militer Belanda II membuat kondisi di Indonesia semakin tidak menentu dan keadaan rakyat semakin menderita. Terlebih perlawanan dari pasukan Indonesia yang dilancarkan secara bergerilya belum memberikan hasil yang bisa menjadi perhatian dunia internasional. Agresi militer Belanda II juga mengakibatkan jatuhnya korban dari kedua pihak, baik Indonesia maupun Belanda. Pada dasarnya agresi militer Belanda II dilatar belakangi karena kegagalan PBB dalam menyelesaikan konflik antara Belanda dan Indonesia melalui jalan perundingan. Belanda tetap bersikeras untuk menguasai Indonesia, kendati saat itu Indonesia sudah memproklamirkan kemerdekaannya. Sebenarnya sebelum meletusnya agresi militer Belanda II sudah disepakati perjanjian Renville, namun ternyata Belanda mengkhianati perjanjian tersebut. Mereka menolak adanya pembagian kekuasaan dan tetap ingin menguasai Republik Indonesia seutuhnya. Agresi militer Belanda II diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu, serta penangkapan Soekarno, Muhammad Hatta, Sejahrir dan beberapa tokoh lainnya. Jatuhnya ibu kota negara ini menyebabkan dibentuknya pemerintah darurat Republik Indonesia di Sumatera yang dipimpin oleh Syafruddin Prawira Negara. Belanda melancarkan serangan menggunakan taktik perang kilat Blitzkrieg di segala sisi wilayah Republik Indonesia, dimulai dari merebut pangkalan udara Maguwo, saat ini bernama Adi Sucipto, dengan menerjunkan pasukan payung dan dengan gerak cepat mampu mengambil alih kota Yogyakarta yang merupakan ibu kota Republik Indonesia saat itu. Belanda juga mengasingkan para pemimpin Indonesia yang sebelumnya mereka tangkap ke Parapat Sumatera dan Pulau Bangka. Namun sebelum diasingkan, Presiden Soekarno memberikan surat kuasa kepada Syafruddin Prawira Negara yang berada di Bukit Tinggi untuk mendirikan pemerintahan darurat. Ada juga beberapa menteri yang sedang berada di luar Jawa, sehingga tidak ikut tertangkap. Mereka diantaranya Menteri Dalam Negeri, Dr. Sukiman, Menteri Persediaan Makanan, Mer I.J. Kasimo, Menteri Pembangunan dan Pemuda, Supeno, serta Menteri Kehakiman, Mer Susanto. Belanda melakukan beberapa strategi untuk menghadapi bangsa Indonesia yang mulai ditetapkan pada akhir tahun 1948 yang dikenal sebagai strategi tiga sisi. Pertama, Belanda berharap dengan menerapkan kekuatan militer secukupnya agar dapat menghancur leburkan Republik dan militer Indonesia secara menyeluruh. Kedua, menjadikan bangsa Indonesia sebagai negara federal serikat demi melaksanakan program pemecah belah bangsa atau politik adu domba, divide et impera. Serta yang ketiga, Belanda berharap bangsa Indonesia akan mendapatkan sanksi internasional melalui pemberian kedaulatan pada Federasi Indonesia yang dikuasai oleh Belanda secara tidak langsung.
Sebelumnya, pada tanggal 18 Desember tahun 1948 pukul 23.30, siaran radio Antara dari Jakarta menyebutkan bahwa besok paginya Wakil Tinggi Mahkota Belanda, Dr. Beel, akan menyampaikan pidato yang penting. Sementara itu, Jenderal Spoor yang telah berbulan-bulan mempersiapkan rencana pemusnahan TNI memberikan instruksi kepada seluruh tentara Belanda di Jawa dan Sumatera untuk memulai penyerangan terhadap kubu Indonesia. Operasi tersebut dinamakan Operasi Kraai. Pukul 2 pagi 1 para kompni, pasukan para IKST di Andir memperoleh parasut mereka dan memulai memuat 16 pesawat transportasi. Pada pukul 3.30, mereka kemudian melakukan briefing terakhir. Pukul 3.45 Mayor Jenderal Engles tiba di Bandar Udara Andir, diikuti oleh Jenderal Spoor 15 menit kemudian. Dia melakukan inspeksi dan mengucapkan pidato singkat. Pukul 4.20 pasukan elit KST di bawah pimpinan Kapten Eekaut naik ke pesawat dan pukul 4.30 pesawat Dakota pertama tinggal landas. Rute penerbangan ke arah timur menuju Maguwo diambil melalui Lautan Hindia. Pukul 6.25, mereka menerima berita dari para pilot pesawat pemburu, bahwa zona penerjunan telah dapat dipergunakan. Pukul 6.45 pasukan para mulai diterjunkan di Maguwo. Seiring dengan penyerangan terhadap Bandar Udara Maguwo, pagi hari tanggal 19 Desember tahun 1948, WTM Beel berpidato di radio dan menyatakan bahwa Belanda tidak lagi terikat dengan persetujuan Renville. Penyerbuan terhadap semua wilayah Republik Indonesia terjadi di Jawa dan Sumatera, termasuk serangan terhadap ibu kota RI, Yogyakarta, yang kemudian dikenal sebagai agresi militer Belanda II telah dimulai. Belanda konsisten dengan menamakan agresi militer ini sebagai aksi polisional. Agresi militer Belanda II tersebut dianggap sebagai kemenangan besar yang diperoleh pihak Belanda. Hal itu karena mereka mampu menahan para pucuk pimpinan bangsa Indonesia. Namun hal itu kemudian menuai kecaman keras dari luar negeri yang sebelumnya tidak diduga oleh mereka. Kecaman tersebut salah satunya datang dari Amerika yang menunjukkan simpatinya kepada Indonesia dengan memberikan beberapa pernyataan. Pernyataan tersebut diantaranya, jika Belanda masih saja melakukan tindakan militer terhadap bangsa Indonesia, Amerika Serikat akan menghentikan segala bantuan yang diberikan pada pemerintah Belanda, mendorong Belanda untuk menarik pasukannya berada di belakang garis status quo Renville, mendorong dibebaskannya pemimpin bangsa Indonesia oleh Belanda, mendesak agar Belanda dibuka kembali sebuah perundingan yang jujur berdasarkan perjanjian Renville. Agresi militer Belanda II pada intinya memiliki tujuan untuk memperlihatkan pada dunia internasional bahwa Republik Indonesia dan tentaranya TKR itu sesungguhnya sudah tidak ada. Dengan begitu Belanda memiliki hak untuk berbuat semaunya terhadap bangsa Indonesia. Adapun dua alasan utama mengapa Beel melancarkan agresi militer tersebut. Pertama, Belanda ingin menghancurkan Republik Indonesia yang merupakan suatu kesatuan sistem ketatanegaraan. Selain itu, agresi militer Belanda II juga memiliki agenda untuk membentuk pemerintah interim federal (PIF) yang didasarkan atas peraturan pemerintah dalam peralihan, wakil-wakil dari daerah-daerah federal, serta unsur-unsur kooperatif dan moderat dari bekas republik harus ikut ambil bagian dalam PIF tanpa mewakili bekas republik. Dampak bagi Indonesia. Bandara Lapangan Terbang Maguwo berhasil dikuasai pasukan Belanda melalui serangan udara menggunakan 14 pesawat yang terdiri atas Mustang dan Kitiwak. Korban tewas di pihak TNI sebanyak 128 pasukan saat terjadi serangan di Bandara Maguwo. Pembentukan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, PDRI, di Bukit Tinggi. Beberapa pemimpin Republik Indonesia diasingkan, meliputi Presiden Ir Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, Menlu Haji Agus Salim, Sultan Syahrir, Mer Asaat, dan Mer AG Trenggoico. Pengasingan menggunakan pesawat bomber B-25 dengan tujuan tidak jelas, ada yang diasingkan ke Parapat Brastagi, dan Pangkal Pinang. Kota Yogyakarta yang notabene merupakan ibu kota RI berhasil dikuasai oleh Belanda. Beberapa bangunan penting di kota Jogja hancur akibat serangan pasukan Belanda. Berhasilnya Belanda menguasai ibu kota Republik Indonesia ternyata tidak membuat semangat juang para pejuang tanah air runtuh begitu saja. Masih ada perlawanan yang dilakukan oleh TNI, mereka melakukan serangan secara mendadak terhadap pasukan Belanda. Perlawanan dari pihak bangsa Indonesia dilakukan pada tanggal 1 Maret tahun 1949, yang kemudian dikenal dengan nama Serangan Umum tanggal 1 Maret Yogyakarta. Perlawanan tersebut membuat pasukan Belanda kewalahan, dan berhasil dilumpuhkan. Selain itu, perlawanan juga dilakukan dengan strategi gerilya di wilayah luar kota Yogyakarta, meliputi Jawa Tengah dan Jawa Timur yang dipimpin langsung oleh Jenderal Sudirman.
Pasukan gerilya Indonesia ketika bersiap melancarkan serangan umum tanggal 1 Maret, Intisari, Yoyo Prima Maulana, perlawanan yang dilakukan oleh TNI itu juga terdengar sampai New Delhi, India melalui siaran radio. Bahkan kabar aksi perlawanan tersebut sempat menjadi berita utama di beberapa surat kabar di India. Hal itu membuat posisi berbalik Indonesia di mata internasional justru semakin kuat, berbeda dengan apa yang dipropagandakan Belanda kepada dunia internasional. Oke, itu adalah video bagaimana tentang perjuangan Indonesia walaupun sudah merdeka, tetapi di part 2 bagaimana aksi fisik yang dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu luar biasa sehingga mendapat simpatisan dari luar negeri. Maka di part 3 ini adalah tentang diplomasi dengan cara musyawarah. Baik, kita akan lanjutkan materinya. Pertama adalah perundingan Linggajati. Linggajati ini ada di daerah Kuningan, Jawa Barat. Dilaksanakan 10 November 1946. Lalu kesepakatan itu secara resmi ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947. Namun karena ada perbedaan tafsiran, maka Belanda menanggap perjanjian Linggajati. Maka Belanda melakukan agresi militer pertama 21 Juli 1947. Perbedaan tafsirnya seperti apa? Kita bahas dulu. Nah, pada saat perundingan Linggajati, Indonesia ketuanya adalah Sultan Syahrir, Belanda adalah Wim Schemerhen, Inggris sebagai mediatornya, penengah Lord Kelvin. Kesepakatannya apa? Kesepakatannya adalah secara de facto, secara nyata Belanda mengakui hanya Sumatera, Jawa, dan Madura. Yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat 1 Januari 1949. Yang ketiga, Republik Indonesia dan Belanda sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat. Jadi akan membentuk RIS. Di mana salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia. Jadi Republik Indonesia ini masuk ke dalam RIS. Nah, yang keempat, dalam bentuk RIS, Indonesia harus bergabung dalam Commonwealth atau Persemakmuran Indonesia Belanda. Siapa ketuanya? Ratu Belanda. Ini kesepakatannya. Lalu apa dampaknya? Republik Indonesia mendapat pengakuan kedaulatan dari beberapa negara. Ada Inggris, Amerika, Mesir, Lebanon, Suriah, Afghanistan, Yaman, dan Uni Soviet. Baru yang kedua, dampaknya adalah muncul pihak yang mendukung dan menolak hasil perundingan, jadi pro kontra. Kalau yang mendukung tidak apa-apa, ini sebagai strategi bahwa kita ini diajak berunding dan diakui oleh dunia. Sedangkan yang menolak adalah wilayah Indonesia semakin sempit. Lalu apa yang terjadi beda tafsiran agresi militer pertama ini? Nah, dalam kurun waktu membentuk RIS, ternyata Belanda itu Indonesia masih di bawah naungan Belanda. Jadi menganggap Indonesia itu masih di bawah naungan Belanda. Sedangkan Indonesia menganggap bahwa itu tidak benar. Oleh karenanya Belanda melakukan agresi militer pertama. Ini tadi dampaknya ya. Kita lanjut. Perundingan dan wilayah Indonesia saat perjanjian Linggajati. Ini adalah situasi saat perundingan Linggajati. Nah, ini adalah nama-nama delegasi tadi. Ada Schemerhen dari Belanda, lalu Lord Kelvin sebagai penengah, kemudian ada Sultan Syahrir dari Indonesia. Ini adalah peta saat perjanjian Linggajati yang diwarna blok abu-abu
gelap ini adalah wilayah Indonesia. Lalu yang lain bagaimana? Ini di bawah naungan Belanda. Inilah menyebabkan pro kontra ya. Perundingan berikutnya adalah perundingan Renville. Pada agresi militer Belanda pertama 21 Juli 1947, ternyata ini ada tantangan keras dari internasional. Maka dalam Dewan Keamanan PBB membentuk KTN, Komisi Tiga Negara. Siapa saja? Australia dipilih oleh Indonesia. Siapa namanya? Richard Kirby. Sedangkan dari Belgia ini pilihan Belanda. Siapa? Paul van Zeeland. Amerika Serikat ini sebagai penengah pilihan Indonesia dan Belanda. Siapa namanya? Frank Walter Graham. Ini terjadi pada tanggal 8 Desember 1947. Renville ini sebuah tempat kapal perang Amerika ya. Mengapa ketua delegasi dari Belanda dipilih orang Indonesia? Nah, kita lihat dulu ini ya. Delegasi Indonesia adalah Amir Sarifuddin Harahap. Belanda, Abdul Qadir Wijoatmojo. Nah, ini pertanyaannya, kenapa dipilih orang Indonesia? Satu, karena dia pegawai Belanda. Yang kedua, mantan pembentukan Kenil. Ini tentara yang dibentuk oleh Belanda sebelum kemerdekaan. Nah, yang ketiga, Belanda memberikan kesan bahwa ini masalah dalam negeri, supaya luar negeri itu jangan ikut campur. Nah, ini KTN orangnya tadi ya, ada Frank Graham, Richard Kirby. Lalu kesepakatannya apa? Hentikan tembak menembak atau gencatan senjata. Kedua, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta dan Sumatera, jadi semakin sempit. Yang ketiga, disetujui sebuah garis demarkasi atau garis Van Mook nanti ya, kita lihat. Yang keempat, TNI harus ditarik mundur. Dari mana? Daerah pendudukan Belanda, Jawa Barat dan Jawa Timur. Yang kelima, Belanda bebas membentuk negara federal. Nanti ada BFO itu, negara bentukan Belanda. Apa dampaknya bagi Indonesia? Indonesia semakin sempit wilayahnya karena dikelilingi oleh wilayah yang dikuasai Belanda. Lalu pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melancarkan agresi militer kedua. Tadi ya di dalam video itu Belanda merasa bahwa ini kesempatan emas, bahwa Belanda bisa menguasai apa? Nih, ibu kota RI yang itu pindah ya ke Yogyakarta. Para pemimpinnya ditangkap, Soekarno, Hatta. Kemudian diasingkan ke Bangka, sehingga ini tidak ada lagi pemimpinnya dan tidak ada lagi ibu kotanya. Tetapi ternyata keliru. Soekarno ini memiliki siasat, yaitu membentuk PDRI, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, kepada siapa? Mr. Sarifuddin Prawira Negara di Bukit Tinggi. Jadi kalau ingin jelas tentang agresi militer 2, tonton lagi yang barusan ya videonya. Inilah perundingan Renville. Ini adalah kapal Renville milik KS. Disinilah Renville diadakan. Ini gambar kedua situasi perundingan di kapal Renville milik KS. Ini delegasi dari Indonesia, Amir Sarifuddin. Berikutnya Abdul Qadir Wijoatmojo. Ini delegasi dari Belanda, ya, orang Indonesia. Berikutnya Richard Kirby dari mana tadi? Dari Australia. Pilihan siapa? Indonesia. Berikutnya, nah ini Paul van Zeeland. Ini dari Belgia, pilihan Belanda. Frank Walter Graham adalah dari mana? Penengah dari Inggris ya, dari Amerika, dipilih oleh Indonesia dan Belanda. Frank Walter Graham. Lalu ini adalah wilayah RI setelah agresi 1 dan hasil perundingan Renville. Ini situasinya, yang warna merah marun ini wilayah Indonesia. Yang warna biru ini adalah daerah yang dikuasai oleh Belanda.
ya. Nih Jawa Tengah, Jawa Barat, ya, Jawa Timur. Kemudian yang ungu ini, nah ini kecil ya di sini, adalah batas wilayah. Di sini militer Belanda bersiap siaga nih, agak jaga jarak, jangan sampai Indonesia itu melakukan perlawanan. Tetapi keliru, Indonesia ini terkenal dengan semangat juangnya, tidak mau sampai dijajah kembali, ya, sehingga melakukan perlawanan gerilya. Perang apa gerilya itu? Perang secara sembunyi-sembunyi, sehingga keteteran itu Belanda, seperti perang Vietnam dan Amerika kalah karena dengan strategi perang gerilya. Kita lanjutkan. Perundingan Roboyan. Ini dilakukan setelah ini ya mengatasi agresi militer Belanda. PBB mengadakan sidang 22 Desember 1948 mendesak Belanda segera dihentikan dan pemimpin Indonesia yang ditahan segera dibebaskan. Oleh karena itu KTN diubah namanya menjadi UNCI atau United Nations Commission for Indonesia. Jadi kewenangan lebih besar yang diketuai oleh Merle Coren. Atas inisiatif UNCI, 14 April 1949 diadakan perundingan Republik Indonesia dan Belanda di Hotel Des Indies, Jakarta. Nah, ini delegasinya Muhammad Rum, ketua dari Indonesia. Jadi disebut Rum Royen adalah atas nama Muhammad Rum. Kemudian dari Belanda adalah Van Royen. UNCI mediatornya adalah Merle Coren. Kesepakatannya adalah hentikan perang gerilya yang tadi dilakukan oleh Indonesia atau gencatan senjata juga dengan Belanda. Yang kedua, bekerja sama mengembalikan perdamaian dan ketertiban. Yang ketiga, turut serta dalam konferensi meja bundar di Den Haag. Jadi ini sudah dibahas di Den Haag nih, yaitu Mahkamah Internasional di Belanda. Kemudian pihak Belanda menyatakan kesediaannya apa? Menyetujui kembalinya pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta. Kedua, menjamin penghentian gerakan militer dan membebaskan tahanan politik. Tadi pemimpin Indonesia ya. Yang ketiga, tidak akan mendirikan negara yang ada di daerah yang dikuasai oleh Republik Indonesia sebelum. Nah, ini sebelum 19 Desember 1948. Terakhir, berusaha dengan sungguh-sungguh supaya KMB segera diadakan, ya. Dampaknya apa? Pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta. Yang kedua, siap untuk KMB, konferensi meja bundar. Perundingan Roboyan, ini gambar-gambarnya, situasi saat perundingan Roboyan di Hotel Des Indies. Ini adalah Muhammad Rum, di sampingnya adalah Van Royen. Ini Hotel Des Indies. Adapun gambarnya ini ya adalah untuk menerima tamu-tamu para pejabat ya. Kalau sekarang mobil ya, kuda besi dari mobil Mercy ya. Nah, untuk mencari gambar-gambar yang sesuai dengan zamannya ini kita perlu hati-hati ya, jangan asal-asalan telusuri dulu websitenya, baca dengan seksama. Kadang kita keliru gambarnya. Contohnya kemarin saya banyak perhatikan ini Jenderal Nasution, tapi diberi nama menjadi jenderal yang lain. Nah, ini keliru ya, hati-hati. Berikutnya adalah konferensi meja bundar. KMB dilaksanakan di Den Haag, Belanda 23 Agustus sampai 2 November 1949. Kemudian ini upaya mempertahankan kemerdekaan ya. Pada tanggal 27 Desember 1949, pemerintah Belanda menyerahkan kedaulatan atas Republik Indonesia Serikat kepada RIS ya. Di Belanda, penyerahan kedaulatan dilakukan oleh Ratu Juliana. Jadi saat itu Ratu Juliana ya, kepada Muhammad Hatta. Nah, di Jakarta penyerahan kedaulatan dilakukan oleh A.H.J. Loving kepada wakil pemerintah RIS
Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Jadi ada 2 seremonialnya. Kita perhatikan hasilnya. Delegasi Muhammad Hatta, yang kedua ada Van Marsefan, ini Belanda, ketua delegasi. BFO ini bentukan Belanda, ya. Sultan Hamid II, ketua delegasinya, sedangkan dari Unci adalah Kersley. Kesepakatannya apa? Belanda mengakui RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Wah, ini baru 1949 mengakui Indonesia Belanda. Yang kedua, pengakuan kedaulatan dilakukan selambat-lambatnya 30 Desember 1949. Masalah Irian Barat akan diadakan perundingan lagi 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan RIS. Pertanyaannya, kenapa harus menunggu 1 tahun? Kita tahu bahwa di Irian Barat atau Papua sekarang itu banyak sekali tambang, terutama apa? Emas. Sehingga sangat berkepentingan Belanda itu mengeruk hasil sumber daya alam yang ada di Irian Barat. Yang keempat, antara RIS dan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia Belanda, ketuanya Belanda. RIS harus membayar semua utang Belanda sejak tahun 1942. Ini akibat perang, ya, ataupun nasionalisasi. Nasionalisasi gedung-gedung atau pusat-pusat yang dulunya dikuasai Belanda menjadi milik Indonesia. Ini luar biasa, ya, walaupun kita merdeka, tapi tetap saja berat, ya. Salah satu harus bayar hutang. Dampak bagi Indonesia, Belanda mengakui kemerdekaan Republik Indonesia Serikat. Yang kedua, konflik Belanda segera diakhiri. Yang ketiga, Irian Barat belum diserahkan kepada Republik Indonesia. Keempat, negara Indonesia berubah menjadi negara serikat yang tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi. Ini kita akan bahas di part 4, ya, bagaimana dari RIS ke NKRI lagi. Jadi luar biasa. Makanya dari saat 1945 proklamasi, Belanda ini masih tidak mengakui. Bahkan fakta uniknya adalah setiap 17 Agustus 1945 Belanda tidak menghadiri, ya, tidak menghadiri apa? Seremonial di Jakarta. Ya, karena mereka menganggap bahwa Indonesia itu merdekanya apa? 1949. Ya, terserah Belanda saja, ya, suka-suka dia. Namun kita sudah diakui oleh dunia 17 Agustus 1945. Bukan dari hasil Jepang, pemerintahan Jepang bukan, tapi perjuangan Indonesia, ya. Jadi inilah kita bisa menikmati kemerdekaan tanpa harus berperang lagi. Maka digantilah dengan cara apa? Belajar dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai kita dijajah lagi berupa apa? Kebudayaan, iptek, ekonomi. Jangan sampai dijajah oleh luar negeri lagi, ya. Berikutnya adalah ini situasi KMB. Kenapa disebut meja bundar? Karena mejanya bundar, ya. Di Den Haag, Mahkamah Internasional. Ini adalah Sultan Hamid II dari BFO, bentukan dari Belanda. Ini Thomas Kingston Sedley, penengah. Nah, ini peserta KMB. Ada ketua KMB, ada Willem Drees. Dia adalah Perdana Menteri Belanda, ya. Di Indonesia ada Muhammad Hatta. Delegasi Belanda, Jan Span Marsevan. Ini Marsevan tadi. Dari Unci, nah ini Kingston Chesley. Ini sudah sepuh, ya. Saya cari yang masih muda lah, biar kelihatan. Oke, itu tentang masa kemerdekaan Indonesia 1945 sampai 1950 part 3. Bagi yang belum nonton part 1 dan part 2 silakan nonton. Bagi yang akan melihat materi berikutnya di part 4 silakan. Jangan lupa like, subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Terima kasih dari Pak Iris.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.